Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro and sis, ketemu lagi bersama saya Heru Bos Bro di channel Bos Bro. Kali ini saya akan menyampaikan berita lagi-lagi pengacara Haji Dr. Endang Hadrian SH MH memenangkan perkara sengketa tanah. Kali ini luasnya sekitar 1,6 hektar di Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten. Bagaimana liputannya? Mari kita simak sama-sama berikut ini. Harapan saya setelah dipasang pelang, di pagar sudah dipasang pelang ini, sadar akan hukum, para pihak mematuhi isi putusan, karena putusan ini sudah diperiksa, sudah diuji, baik formil maupun material oleh para pihak yang BPN dan sebagainya. Sudah dipastikan, sudah diperiksa oleh majelis hakim bahwa tanah ini adalah milik Tan Sian Nio. Hari Jumat pagi, tanggal 22 Oktober tahun 2021, ada pemandangan tidak biasa di Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Pagi itu sejumlah aparat keamanan yang terdiri dari anggota Koramil Legok, Polsek Cisauk dan Satpol PP berkumpul di atas sebidang tanah kosong. Pagi itu akan dilakukan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas sengketa tanah antara Tan Sian Nio selaku penggugat dengan Haitami sebagai tergugat. Dr. Endang Hadrian SH MH selaku kuasa hukum dari penggugat mengaku terpaksa meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi karena adanya penguasaan lahan dan perusakan pagar tembok yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. 142 PNX 2021 PM Tangerang, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang membaca surat permohonan 17 September 2021 dari Dr. H. Endang Hadrian SH MH dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon yang dalam pokoknya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan eksekusi. Sebidang tanah seluas 16.990 meter bujur sangkar dengan SHM nomor 25 Suradita tertanggal 16 Juli 1981, gambar situasi nomor 3024 garing 1981 tertanggal 16 Juli 1981 atas nama pemegang hak Tan Sian Nio yang terletak di Desa Suradita 6 RT 2 RW 3 Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan hari ini hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 adalah dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas perkara klien saya Tan Sian Nio melawan Haitami terhadap tanah seluas 1 hektar 6.000 meter, di mana perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tahun 2017, dan sekarang oleh karena adanya keruntuhan pemagaran di sini pada saat itu akhirnya dilaksanakan eksekusi. Tadi juga ada pasang pelang sedang diruntuhkan oleh jurusita dalam rangka pelaksanaan eksekusi real terhadap perkara tersebut. Sejauh ini cukup kondusif. Sekarang kita lihat sudah mungkin pada sadar sehingga semuanya pada mengosongkan objek sengketa ini yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah diperiksa oleh pengadilan ini. Saya adalah kuasa hukum dari penggugat atau pemenang yang melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi. Nah, setelah waktu itu setelah menang dilakukan pemagaran oleh klien kami. Namun dengan berjalan waktu atas tanah pemagaran tersebut sepanjang 120 meter itu diruntuhkan. Ternyata diruntuhkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya juga nggak tahu siapa yang meruntuhkannya. Akhirnya untuk mencegah hal tersebut jangan sampai terulang kembali, maka kami melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada saat ini. Sebelum eksekusi tanah ini, tahapan pelaksanaan ini sudah dilakukan unmanning, peringatan kepada para pihak termohon eksekusi, sudah dilakukan pencocokan, konsetering terhadap objek sengketa oleh jurusita, dan sudah dilakukan sita jaminan terhadap tanah ini. Dan langkah keempat, ini adalah pelaksanaan eksekusi real terhadap tanah tersebut.
Proses tanah ini sejak tahun 2016 diputus tahun 2017 dan dari pihak lawan termohon eksekusi pada saat itu tidak melakukan upaya hukum. Jadi hanya di tingkat pengadilan negeri Tangerang. Artinya di situ dari termohon eksekusi karena tidak melakukan upaya hukum dia tidak keberatan atau menerima putusan tersebut, sehingga putusan tersebut sekarang dan sejak 14 hari diterimanya relasi pemeriksaan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah dan panggil. Memang pada saat sidang pembuktian tersebut itu juga dibuktikan, kami membuktikan sertifikat 25, dia juga membuktikan sertifikat 28. Namun berdasarkan hasil keterangan BPN, karena BPN juga sebagai pihak di sini menerangkan bahwa ini adalah tanah wilayah di sertifikat 25, tanah wilayah klien kami gitu. Ini karena di sini juga BPN pada saat itu sebagai pihak tergugat dia yang menjelaskan, dan pada saat jawaban pada saat sidang pemeriksaan setempat juga di sini hakim pada saat sidang PS pemeriksaan setempat menelusuri batas-batas ini pada saat itu berikut BPN sebagai pihak pada saat itu, dan sudah dilakukan pencocokan, konstruksi pengukuran dan lain sebagainya dari pihak BPN. Jadi sudah dipastikan batas-batas tanah ini berdasarkan keterangan dari BPN, berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, berdasarkan pencocokan konstatering, berdasarkan sita jaminan adalah di sini. Di saat eksekusi berlangsung, ada sekelompok orang yang mengaku ahli waris berusaha menghalangi. Namun, jurusita dari Pengadilan Negeri Tangerang menyarankan kepada siapa saja yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, dengan adanya di penolakan tadi dari pihak termohon eksekusi, yang namanya eksekusi adalah memang upaya paksa. Ketika ada unmanning itu adalah peringatan dalam rentang waktu 88 hari, si termohon eksekusi dianjurkan untuk secara sukarela untuk melaksanakan isi putusan, namun dia tidak keberatan sehingga dilakukan pencocokan, sita, dan pelaksanaan eksekusi. Nah, ketika dia melakukan permohonan perlawanan seperti ini, tadi yang melakukan perlawanan ternyata pelangnya ini atas nama PT lain di luar pihak. Seharusnya kalau merasa itu di luar pihak, PT di luar pihak tergugat, seharusnya pada saat itu pada saat gugat menggugat, dia melakukan intervensi. Pada saat itu seharusnya seperti itu, dan atau setidak-tidaknya keberatan itu bukan secara tadi, seharusnya dilakukan secara namanya diden perjet terhadap penetapan eksekusi itu. Di mana Pak caranya? Didaftarkan ke pengadilan. Diden perjet itu bahasa kitanya atau bahasa hukumnya perlawanan atau bantahan terhadap penetapan pelaksanaan eksekusi tersebut. Nah, itulah upaya hukum yang seharusnya diupayakan sama dia. Bukan cara keberatan ini. Kenapa di sini si jurusita pengadilan adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan yang bunyinya memerintahkan kepada tergugat dan atau siapapun juga berikut mencabut untuk mengosongkan tanah tersebut, berikut mencabut plang-plang yang ada di dalamnya. Putusan itu adalah ada sifatnya kondemnatur, deklaratur, dan konstitutif. Deklaratur di sini di dalam amar putusan dinyatakan bahwa penggugat atau Tan Siang Nio adalah sebagai pemilik yang sah atas statusnya sertifikat 25 di tanah lokasi ini dan telah dinyatakan sah oleh pengadilan. Itu deklaraturnya. Konstitutifnya menetapkan adalah dia selaku pemilik berdasarkan riwayat perolehan tanah yang dia peroleh. Ketiga adalah kondemnatur. Kondemnatur adalah inilah sifat eksterial bahwa putusan ini bisa diskusi bahwa di mana para tergugat atau termohon eksekusi dan atau siapapun juga diperintahkan untuk mengosongkan tanah ini dalam keadaan baik dan kosong dan dikembalikan kepada pihak tergugat. Nah, putusan ini kalau sudah diperiksa, sudah diingkrah, ini harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Harapan saya setelah dipasang plang di pagar, sudah dipasang plang ini sadar akan hukum, para pihak mematuhi isi putusan, tidak lagi melakukan pengerusakan, tidak lagi melakukan penguasaan fisik dari yang tidak berhak, karena putusan ini sudah diperiksa, sudah diuji baik formil maupun material oleh para pihak yang BPN dan sebagainya. Sudah dipastikan, sudah diperiksa oleh majelis hakim bahwa tanah ini adalah milik Tan Siang Nio. Setelah dipasang plang di pagar, sudah dipasang plang ini, sadar akan hukum, para pihak mematuhi isi putusan, tidak lagi melakukan pengerusakan, tidak lagi melakukan penguasaan fisik dari yang tidak berhak, karena putusan ini sudah diperiksa, sudah diuji baik formil maupun material
oleh para pihak yang BPN dan sebagainya. Sudah dipastikan, sudah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa tanah ini adalah milik Tansianio. Pagi tanggal 22 Oktober 2021, suasana di Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang terlihat lain dari biasanya. Sejumlah aparat keamanan tampak berkumpul di atas sebidang tanah kosong. Pagi itu akan dilaksanakan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas sengketa tanah antara Tansianio selaku penggugat dengan Hayatami sebagai tergugat. Kuasa hukum dari penggugat, Dr. Endang Hadrian, SH. MH, mengaku terpaksa meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi tersebut karena adanya penguasaan lahan dan pengerusakan pagar tembok yang telah dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penetapan nomor 142 PNX 2021 PM Tangerang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang membaca surat permohonan 17 September 2021 dari Dr. H. Endang Hadrian, SHMH, dan kawan-kawan. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon yang dalam pokoknya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk melakukan eksekusi. Sebidang tanah seluas 16.990 meter bujur sangkar dengan SHM nomor 25 Suradita tertanggal 16 Juli 1981, gambar situasi nomor 3024/1981 tertanggal 16 Juli 1981 atas nama pemegang hak Tansianio yang terletak di Desa Suradita 6 RT 2 RW 3 Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Pada hari ini hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 adalah dalam rangka pelaksanaan eksekusi atas perkara klien saya Tansianio melawan Hayatami terhadap tanah seluas 1 hektar 6.000 meter, di mana perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tahun 2017. Dan sekarang oleh karena adanya keruntuhan pemagaran di sini pada saat itu akhirnya dilaksanakan eksekusi. Tadi juga ada pasang plang sedang diruntuhkan oleh jurusita dalam rangka pelaksanaan eksekusi real terhadap perkara tersebut. Sejauh ini cukup kondusif. Sekarang kita lihat sudah mungkin pada sadar sehingga semuanya pada mengosongkan objek sengketa ini yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah diperiksa oleh pengadilan ini. Saya adalah kuasa hukum dari penggugat atau pemenang yang melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi. Nah, setelah waktu itu setelah menang dilakukan pemagaran oleh klien kami. Namun dengan berjalan waktu atas tanah pemagaran tersebut seluas sepanjang 120 meter itu diruntuhkan. Ternyata diruntuhkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya juga nggak tahu siapa yang meruntuhkannya. Akhirnya untuk mencegah hal tersebut jangan sampai terulang kembali, maka kami melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada saat ini. Sebelum eksekusi tanah ini, tahapan tampal ini sudah dilakukan unmanning, peringatan kepada para pihak termohon eksekusi, sudah dilakukan pencocokan, konsetering terhadap objek sengketa oleh jurusita, dan sudah dilakukan sita jaminan terhadap tanah ini. Dan langkah keempat ini adalah pelaksanaan eksekusi real terhadap tanah tersebut. Proses tanah ini sejak tahun 2016 diputus tahun 2017, dan dari pihak lawan termohon eksekusi pada saat itu tidak melakukan upaya hukum. Jadi hanya di tingkat Pengadilan Negeri Tangerang. Artinya di situ dari termohon eksekusi karena tidak melakukan upaya hukum, dia tidak keberatan atau menerima putusan tersebut, sehingga putusan tersebut sekarang dan sejak
14 hari diterimanya relasi permintaan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah and panggerwits. Jadi memang pada saat sidang pembuktian tersebut itu juga dibuktikan, kami membuktikan sertifikat 25, dia juga membuktikan sertifikat 28. Namun berdasarkan hasil keterangan BPN, karena BPN juga sebagai pihak di sini menerangkan bahwa ini adalah tanah wilayah di sertifikat 25, tanah wilayah klien kami gitu. Ini karena di sini juga BPN pada saat itu sebagai pihak tergugat dia yang menjelaskan, dan pada saat pada saat sidang pemeriksaan setempat juga di sini hakim pada saat sidang PS pemeriksaan setempat menelusuri batas-batas ini pada saat itu berikut BPN sebagai pihak pada saat itu, dan sudah dilakukan pencocokan, konstruksi pengukuran dan lain sebagainya dari pihak BPN. Jadi sudah dipastikan batas-batas tanah ini berdasarkan keterangan dari BPN, berdasarkan sidang pemeriksaan setempat, berdasarkan pencocokan konstatering, berdasarkan sita jaminan adalah di sini. Pada saat pelaksanaan eksekusi berlangsung, ada sekelompok pihak yang mengaku ahli waris masuk ke area sengketa dan berusaha menghalangi pemasangan plang milik Tan Siang Nio. Namun dari Pengadilan Negeri Tangerang menyarankan kepada siapa saja yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan ke pengadilan dan tidak mengganggu pelaksanaan eksekusi tersebut. Nah, dengan adanya penolakan tadi dari pihak termohon eksekusi, yang namanya eksekusi adalah memang upaya paksa. Ketika ada unmanning itu adalah peringatan dalam rentang waktu 88 hari si termohon eksekusi dianjurkan untuk secara sukarela untuk melaksanakan isi putusan, namun dia tidak keberatan sehingga dilakukan pencocokan, sita dan pelaksanaan eksekusi. Nah, ketika dia melakukan permohonan perlawanan seperti ini, tadi yang melakukan perlawanan ternyata pelangnya ini atas nama PT lain di luar pihak. Seharusnya kalau merasa itu di luar pihak, PT di luar pihak tergugat, seharusnya pada saat itu pada saat gugat menggugat, dia melakukan intervensi. Pada saat itu, seharusnya seperti itu. Dan atau setidak-tidaknya keberatan itu bukan secara tadi, seharusnya dilakukan secara namanya diden perjet. Diden perjet terhadap penetapan eksekusi itu. Di mana Pak caranya? Didaftarkan ke pengadilan. Diden perjet itu bahasa kitanya atau bahasa hukumnya perlawanan atau bantahan terhadap penetapan pelaksanaan eksekusi tersebut. Nah, itulah upaya hukum yang seharusnya diupayakan sama dia, bukan cara keberatan ini. Kenapa di sini si jurusita pengadilan adalah dalam rangka melaksanakan amar putusan yang bunyinya memerintahkan kepada tergugat dan atau siapapun juga berikut mencabut untuk mengosongkan tanah tersebut, berikut mencabut plang-plang yang ada di dalamnya. Putusan itu adalah ada sifatnya kondemnatur, deklaratur, dan konstitutif. Deklaratur di sini, di dalam amar putusan dinyatakan bahwa penggugat atau Tan Siang Nio adalah sebagai pemilik yang sah atas statusnya sertifikat 25 di tanah lokasi ini dan setelah dinyatakan sah oleh pengadilan. Itu deklaraturnya. Konstitutifnya menetapkan adalah dia selaku pemilik berdasarkan riwayat perolehan tanah yang dia peroleh. Ketiga adalah kondemnatur. Kondemnatur adalah inilah sifat eksteriorial bahwa putusan ini bisa diskusi bahwa di mana para tergugat atau termohon eksekusi dan atau siapapun juga diperintahkan untuk mengosongkan tanah ini dalam keadaan baik dan kosong dan dikembalikan kepada pihak tergugat. Nah, putusan ini kalau sudah diperiksa, sudah diingkrah, ini harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Harapan saya setelah dipasang plang, di pagar sudah dipasang plang ini, sadar akan hukum, para pihak mematuhi isi putusan, tidak lagi melakukan pengerusakan, tidak lagi melakukan penguasaan fisik dari yang tidak berhak, karena putusan ini sudah diperiksa, sudah diuji, baik formil maupun material oleh para pihak yang BPN dan sebagainya. Sudah dipastikan, sudah diperiksa oleh majelis hakim bahwa tanah ini adalah milik Tan Siang Nio. Apabila ada yang setelah ini, kita mungkin akan melakukan laporan polisi kepada pihak-pihak yang mengganggu tanah tersebut. Bro and sis, nah itulah tadi liputan mengenai eksekusi lahan di Suradita, Cisauk, Tangerang, Banten, di mana pengacara Endang Hardian SHMH berhasil memenangkan perkara untuk kliennya. Dan buat para bro and sis yang ingin diliput mengenai kegiatannya
maupun mengenai liputan promosi usahanya, baik resto, kafe, hotel, tempat wisata, dan segala macamnya, ataupun mau minta diliput kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya, ataupun apapun kegiatannya bisa kami liput, cukup menghubungi redaksi yang ada di alamat di bawah ini. Catat WhatsApp-nya ya, 0815 922 111. Sekali lagi, 0815 922 111. Tim kami akan meliput apapun kegiatan Anda. Oke? Akhir kata, saya Heru Bos Bro pamit mundur. Sampai jumpa lagi di liputan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ah